Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1949 Saling Jujur. Karena kita sudah begitu berjodoh, aku akan mengobatimu. Jika tidak nanti kamu akan mengatakan bahwa aku tidak tahu diri lagi. Hahaha. Thomaskin tertawa dan berkata, "Tidak sopan. Aku ini adalah paman guru kecilmu." Elena Ling tampak tak berdaya. "Guruku saja tidak berdaya. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Jika tidak, aku pasti akan berurusan denganmu. Seolah-olah aku bisa menyembuhkan semua penyakit saja. Walaupun aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu akan sembuh dengan suntikan, aku masih sangat yakin dengan akupuntur aku. Ayo, berbaring, paman guru kecil. Kamu harus melepas mantel dan celanamu, kalau tidak, aku tidak bisa menggunakan jarum." Thomaskin secara bertahap mulai senus. Pada saat ini Yena Ling agak ragu-ragu, sorot matanya sangat rumit, dia tidak pernah melakukan kontak dengan lawan jenis, dan sekarang dia diminta untuk melepas mantel dan celananya, sungguh memalukan. Orang ini pasti tidak akan berniat jahat, kan? Yena Ling berpikir dalam hatinya, tetapi tiba-tiba, dia menolak pemikiran ini. Jika dia benar-benar punya niat jahat padanya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Untuk apa repot-repot menunggu sampai sekarang? Apalagi dalam situasi putus asa, dia bisa saja pergi sendiri, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya untuk tinggal bersamanya dan memanggul segalanya untuknya. Mungkin inilah yang disebut persahabatan, janji seorang pria. Pada saat ini, Yena Ling sudah yakin bahwa dia benar-benar cemburu pada perut pria itu dengan hati yang jahat. Thomaskin tidak perlu menunggu sampai sekarang jika dia ingin melakukan sesuatu padanya. Mengapa dia harus mencari kesulitan sendiri? Sekarang dia telah datang ke wilayahnya sendiri. Jika Thomaskin benar-benar melakukan sesuatu padanya, mungkin dia tidak akan dapat melarikan diri dari sini sama sekali. Gurunya masih ada, dia pasti tidak berani melakukan sesuatu yang kelewat batas. "Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak memintamu melepas semua pakaianmu, kamu masih bisa memakai pakaian dalammu, tetapi pakaian luarmu harus dilepas. Aku harus akupuntur tulang belakang, bahu, dan pinggul serta yang terakhir adalah lutut, bersiaplah," ucap Thomaskin. "Aku tahu." Yena Ling menggigit bibirnya dan berkata, meskipun tidak perlu diragukan lagi sekarang, Thomaskin sudah pasti tulus, tetapi sebagai seorang gadis, dia masih sangat malu. Dokter mempunyai hati orang tua, Thomaskin seharusnya tidak akan melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, bukan? Yena Ling melepas mantelnya, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Sebagian besar kulitnya terbuka. Thomaskin tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Kulit putihnya ini begitu kenyal. Bagaimana dia bisa menjaganya seperti ini di atas gunung es dataran tinggi ini? Ini mungkin alasan mengapa kecantikan alami sulit untuk dilepaskan. Jadi Thomaskin benar-benar tidak berani melihatnya lebih banyak, dengan sangat hati-hati mempersiapkan suntikan. Yena Ling mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah. Tetapi pada saat ini dia berbaring, sehingga Thomaskin tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, yang sudah tampak seperti apel matang. "Aku akan mulai," Thomaskin berkata, membelai lembut tubuh Yena Ling yang lembut, karena dia harus mencari titik akupuntur. Yena Ling gemetar di seluruh tubuhnya, dan ketika jari-jari Thomaskin mendarat di tubuhnya, hati Yena Ling hampir hancur. Orang ini, apakah dia sengaja? Thomaskin meraih kaki putih Yena Ling, jarum perak di tangannya menusuk lagi dan lagi. Pada saat ini, Yena Ling tampak perlahan-lahan menjadi tenang. Yena Ling tidak menyangka bahwa Thomaskin benar-benar memiliki kemampuan. Dia belum pernah mendengar teknik akupuntur seperti itu, bahkan gurunya sendiri mungkin tidak akan memiliki metode seperti itu. Gurunya paling hebat dalam alkimia dan membuat obat-obatan, tetapi untuk metode akupuntur, tidak begitu lancar. Tapi sekarang Yena Ling bisa mencobanya dulu.
bagaimana teknik Thomaskin, kalau bisa menyembuhkan kondisi guru, seharusnya tidak masalah. Bab 1950 Sakit dan senang. Ingat, kamu harus rileks, kalau tidak otot-ototmu akan menjadi sangat tegang dan efeknya akan sangat berkurang. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Thomaskin berkata dengan sungguh-sungguh. Dokter mempunyai hati bagaikan orang tua, kamu tidak perlu khawatir tentang hal memalukan apa yang akan kulakukan padamu, kamu dapat yakin, jika aku Thomaskin ingin melakukannya, apakah aku harus menunggu sampai sekarang? Hehehehe. Terakhir Thomaskin memberikan senyum sinis, ini membuat Yena Ling sangat ketakutan, tetapi dia tahu betul bahwa Thomaskin sedang menakut-nakuti dirinya. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Kalian para pria bukan orang baik, semuanya playboy. Yena Ling mendengus dingin. Diam, aku tidak ingin aku puntur kamu sebanyak 2 kali, El. Thomaskin mulai menjadi serius, dan menjatuhkan jarumnya seperti sihir, dan lebih dari 20 jarum telah ditempatkan di tubuhnya. Pada saat ini, efeknya secara bertahap mulai muncul. Yena Ling merasa di dalam tubuhnya, 8 pusat nadi, anggota badan dan ratusan saraf nadi, seolah-olah ada gelombang hawa dingin yang terus-menerus mengalir. Hawa dingin ini membuat tubuhnya sangat sakit, bagaikan sebilah pisau tajam, terus-menerus berubah arah di dalam tubuh, menusuk setiap saraf nadi di tubuh. Sakit, dingin. Yena Ling bergumam. Wajahnya tetap tidak berubah, ini bukan masalah 3 hari atau 2 hari, tetapi sudah tahunan. Sejak kecil, orang tua Yena Ling meninggal, dan kakeknya yang membesarkannya. Selama 20 tahun, dia berada di atas es sepanjang tahun, dan dia tidak tahu bagaimana cara menghangatkan diri. Dia sering pergi ke gunung untuk mencari bahan obat-obatan, mungkin harus tinggal di dalam gunung selama beberapa hari, bisa dibayangkan rasa sakit dan bahayanya. Begitu hawa dingin masuk ke dalam tubuh, sangat sulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Meskipun dia telah minum banyak obat selama bertahun-tahun, mereka hanya mengobati gejalanya dan bukan akar penyebabnya. Hawa dingin yang dihilangkan dari tubuh jauh lebih banyak dibandingkan yang tertinggal di dalam tubuh. Yang satu turun dan yang lain naik, jadi masih belum diselesaikan dengan baik, dan tubuh telah berubah dari buruk menjadi lebih buruk, itu sudah menjadi keberadaan yang tidak dapat diubah. Tapi hari ini, Yena Ling merasakan hawa dingin di tubuhnya, sepertinya semakin bergejolak, dan hawa dingin yang semula tersembunyi di tubuhnya terus mengalir di tubuhnya, membuatnya semakin menggigil. Rasa dingin ini tersembunyi jauh di dalam tulang. Jika bukan karena aku puntur Thomaskin, mereka tidak akan pernah bisa dipaksa keluar. Thomaskin juga sangat berhati-hati dan tidak berani lalai, karena lukanya tidak ringan, jadi dia harus berhati-hati. Sangat nyaman, Thomaskin, kamu sangat luar biasa. Aku tidak tahan lagi. Sakit, tapi sangat nyaman. Sudah seumur ini, aku tidak pernah senyaman ini. Thomaskin, aku sangat mencintaimu. Thomaskin, kerahkan sedikit lagi tenagamu, tidak apa-apa, aku bisa tahan, toh, setelah kamu menusukku, aku pasti sangat nyaman, aku tidak takut sakit, kamu dapat menusukku dengan kencang. Puas, benar-benar sangat puas, Thomaskin, aku tidak menyangka akan begitu nyaman untuk pertama kalinya. Kelak jika aku ingin kamu menusukku lagi, aku akan mencarimu, kamu tidak boleh pelit. Suara Yena Ling sangat ambigu. Pada saat ini, seluruh tubuh Thomaskin hampir mati rasa jika ini terdengar orang lain, seolah-olah aku telah melakukan sesuatu padamu, sungguh berdosa. Mata Thomaskin sangat serius, dia dengan lembut menepuk tubuh Yena Ling, membuat darah di tubuhnya lebih lancar, dan itu juga bisa menghilangkan hawa dingin lebih cepat. Nyaman. Thomaskin, mengapa kamu begitu pandai menusuk? Mulai sekarang, aku hanya akan membiarkan kamu seorang yang menusukku. Pakai tenaga. Yena Ling sangat menikmati, sakit dan senang,
Teknik akupuntur Thomas Kin membuatnya berkeringat deras, dan hawa dingin di dalam tubuhnya sepertinya terus-menerus dikeluarkan dari tubuhnya. Dia yang tadinya menggigil kedinginan, tapi sekarang menjadi sangat nyaman. Namun, saat ini, seorang lelaki tua dengan janggut putih bermantel bulu di luar pintu, sudah marah sampai wajahnya sedikit aneh.